Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agamawan. Pada kesempatan ini kita bincang tentang logika dan agama. Bukan logika agama ya, tapi logika dan agama. Ya, perbincangan kita ini ya teman ngopi, teman rokok kita di pagi hari, siang hari, atau sore hari, atau mungkin di malam hari ketika teman-teman sedang duduk sendirian. Ya, izinkan saya untuk menemani. Nah, konten ini khusus untuk yang beragama saja. Baik kecil, dewasa, tua, semuanya. Yang penting dia beragama. Entah agamanya apa. Baiklah, agama. Agama itu adalah ajaran. Ajaran untuk siapa? Ajaran ya tentu bukan untuk anjing. Bukan untuk monyet, babi. Karena memang anjing, monyet, dan babi itu tidak memiliki akal. Agama itu untuk manusia. Karena hanya manusialah yang berakal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh, atau yang didefinisikan oleh Aristoteles, bahwa manusia itu hewan yang berpikir. Nah, agama dengan ajarannya, gerak ajaran tadi, ajaran itu dalam pikiran, geraknya itu sesuai dengan gerak alam semesta kita ini. Nah, oleh sebab itu, agama dengan ajarannya itu mesti dipahami dengan akal. Ya, maka agama mesti yang masuk akal atau yang sesuai dengan kaidah akal. Kenapa sesuai dengan kaidah akal? Karena ajaran itu adalah kaitannya dengan akal manusia, itu sama-sama mengikuti gerak alam. Sehingga agama juga mesti masuk atau sesuai dengan gerak alam. Artinya, yang sesuai dengan gerak alam adalah masuk akal manusia itu, yang menganut ajaran dalam agama tersebut. Nah, oleh sebab itu, sobat, agama yang benar itu agama yang diturunkan oleh yang maha benar. Ya, kita sebut sebagai agama langit. Nah, seterusnya agama yang dibentuk oleh budaya, filsafat, nah, itu kita sebut sebagai agama budaya. Nah, akal kita itu mengandung budi, ya kan, budi. Nah, budi itu mengandung logika. Akan tetapi logika yang terbentuk oleh akal itu dia nisbi. Kenapa? Karena terikat oleh ruang dan waktu dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, cita-cita, etika, hasrat, dan lain-lain. Nah, kita tahu teman-teman, kerangka pertama logika adalah definisi. Definisi setiap kata itu dibentuk oleh logika. Maka perbedaan definisi setiap kata adalah perbedaan logika. Kita contohkan manusia. Manusia dalam pahaman materialisme dan dalam pahaman ateis misalnya, kalau dibawa kepada definisi katanya, dia akan mengakibatkan atau membawa kita kepada perbedaan definisi. Nah, perbedaan definisi membawa kita kepada perbedaan logika tentang manusia. Maka perbedaan kedua paham itu menghendaki perbedaan logika pahaman daripada kedua pahaman materialisme dan ateisme. Nah, selanjutnya, ketika kita bawa kata Yesus di dalamnya, nah, perbedaan definisi antara umat Nasrani dan Islam itu membawa kepada perbedaan logika tentang Yesus di antara kedua agama itu. Ya, saya kira itu dipahami ya, sambilan ngopi. Maka demikianlah perbedaan agama langit dan agama budaya. Ya kan? Yaitu perbedaan antara logika yang mutlak dan logika yang nisbi. Nah, perbedaan keduanya, ya kan, membawa kepada perbedaan ajaran, ya kan? Perbedaan cara menyampaikan agamanya, ya kan? Ada yang mutlak, ada yang nisbi, yang dimana kalau yang mutlak itu tidak tergantung pada ruang dan waktu. Dia universal, mutlak. Seluruh alam semesta menerimanya. Ajaran di dalam agama tersebut itu ajaran yang sesuai gerak alam semesta. Sementara ajaran logika yang nisbi tadi itu ajaran yang terikat oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Agama langit adalah agama yang logika mutlak, yang sifatnya universal, sementara agama nisbi adalah agama yang
tidak mutlak yang sifatnya terikat oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana fakta terkait agama misalnya? Dalam buku Sejarah Agama Dunia, kurang lebih ada 4.200 agama berserta dengan aliran-aliran. Yang tentu di dalamnya ada ajaran-ajaran. Nah, perbedaan antara agama, ya kan, agama langit dan nisbi itu ada di dalam 4.200 ini. Nah, tentu ini adalah perbedaan yang membawa kepada perbedaan definisi. Perbedaan definisi tadi, ya kan, kembali kepada sebelumnya, adalah perbedaan kata. Ya, definisi bentuk kata, kata itu membedakan definisi lagi. Terus, seperti itu. Jadi kata, misalnya kata Tuhan dan hantu. Kita logika kan, definisikan kata Tuhan dan hantu, itu membawa perbedaan-perbedaan dalam satu pahaman. Ya menurut si A, ya begitu. Menurut si B, ya begini. Tetapi dua hal yang penting adalah agama yang maha benar, yang diturunkan oleh yang maha benar adalah dengan logika mutlak. Nah, oke. Kita diskusi. Nah, agama kan soal kepercayaan, soal keyakinan, Bung. Oke, baik. Kepercayaan, ya kan, di dalam kita mempercayai sesuatu, logika memegang peranan penting. Ya kan, logika memegang peranan penting agar kita bisa menentukan arah pilihan kita. Kita pilih agama dengan ajaran yang seperti apa? Apakah agama dengan ajaran yang logika nisbi atau dengan logika mutlak? Nah, saya yakin teman yang sedang ngopi, sedang merokok sekarang ini mulai berpikir. Nah, terus gimana itu? Ketika saya misalnya, ajaran saya ini berbeda dengan yang lain. Nah, maka dilihat, ya kan, logika Tuhan dan logika konsep Tuhannya. Nah, kita lihat apakah logikanya itu mutlak atau nisbi atau terbatas oleh ruang dan waktu. Itu kata kuncinya. Nah, di era modern kita sekarang ini, kaum intelektual atau kaum agamawan, yang diterima oleh akal manusia adalah agama dengan menggunakan logika mutlak yang disebut sebagai agama langit yang sifatnya universal. Saya kira begitu terkait dengan hubungan logika dan agama. Semoga konten ini bisa memberi ruang untuk kembali berdiskusi lagi. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi